Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, namanya santer dicalonkan menjadi bakal calon gubernur di sejumlah daerah di Indonesia. Namun usia Kaisang yang belum 30 tahun saat pendaftaran seakan menjadi penghalang untuk maju di pemilihan kepala daerah. Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan agar usia bakal calon kepala daerah yang sudah genap 30 tahun saat pelantikan membuka peluang untuk Kaisang bisa maju menjadi bakal calon gubernur. Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan gugatan terkait aturan batas usia kepala daerah seakan menjadi pintu masuk untuk memuluskan jalan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, yang sebelumnya terganjal persoalan usia. Sebelumnya, usia Kaisang yang belum genap 30 tahun menjadi halangan untuk maju sebagai bakal calon gubernur di pemilihan kepala daerah 2024. Meski belum resmi, nama putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep sering disebut-sebut masuk dalam bursa pilkada di sejumlah daerah. Di Surabaya, baliho Kaisang bahkan sudah terpasang di beberapa jalan protokol. Nama Kaisang sebelumnya sempat dirumorkan ikut berkompetisi pada Pilkada Depok, Bekasi, dan Tangerang Selatan. Terakhir, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia ini juga dilirik Partai Gerindra untuk maju di Pilkada Jakarta. Kaisang akan diduetkan dengan keponakan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Budi Satriojiwandono. Poster Budi dan Kaisang for Jakarta 2024 diunggah oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko di media sosial pribadinya. Ini memang tidak bisa dipungkiri bahwa putusan Mahkamah Agung ini pasti akan dikaitkan dengan Kaisang Pangarep, ya, Ketua Umum PSI yang juga notabene-nya adalah anaknya Presiden. Karena harus diakui beberapa waktu yang lalu sudah mulai muncul flyer-flyer bahwa Kaisang itu merupakan salah satu sosok yang kemudian di-endorse, ya, dan didukung untuk maju dalam Pilgub Jakarta berpasangan dengan kader Gerindra Budi Juwandono. Putusan Mahkamah Agung yang menuai banyak reaksi negatif ini memang membuka peluang bagi putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, yang sebelumnya terganjal masalah batas usia untuk bisa maju di pilkada. Ini adalah merupakan kewenangan Mahkamah Agung karena peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang itu dilakukan judicial review-nya ke Mahkamah Agung. Saya menilainya putusan Mahkamah Agung ini telah sesuai. Kenapa? Karena yang pertama ini merupakan kewenangan Mahkamah Agung. Kemudian yang kedua, jika kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu tidak mengatur secara rinci, yang kemudian oleh KPU itu menambahkan frasa sejak penetapan pasangan calon. Tidak tahu apa landasan akademis yang dibuat teman-teman hakim Mahkamah Agung memutuskan tersebut. Kalaupun itu diputuskan, idealnya menurut saya diberlakukan saja 5 tahun ke depan. Menyandang status sebagai putra dari Presiden dan Ketua Umum Partai, nama Kaisang tentunya memiliki popularitas yang tinggi untuk mendulang suara. Maka tak heran namanya kerap dilirik sejumlah partai politik untuk masuk dalam penjaringan calon menjelang Pilkada serentak November mendatang. Lantas, akankah Kaisang maju sebagai bakal calon gubernur dengan pintu masuk putusan Mahkamah Agung tersebut? Tim TV One mengabarkan. Mahkamah Agung mengabulkan gugatan batas minimal usia calon kepala daerah di Pilkada. Dengan aturan baru ini, maka terbuka peluang bagi Kaisang Pangarep untuk maju di ajang pemilihan gubernur. Bila Kaisang Pangarep benar adanya maju di pemilihan gubernur Jakarta, akan seperti apa peluang dia untuk menang? Dan siapa mesin politiknya serta bagaimana kesiapan dari Kaisang menghadapi lawan-lawan politik yang kuat seperti Anies Baswedan atau Ahok. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada pakar politik Muhammad Kodari dan juga Henry Satrio. Selamat petang semuanya, kita menuju ke Mas Hensat terlebih dahulu. Mas Hensat, dengan adanya perubahan batas usia gubernur dan juga wakil gubernur ini menurut Mas Hensat siapa yang diuntungkan? Mungkin itu dulu pertanyaan kami. Boleh di-unmute? Di-unmute dulu, Mas Hensat. Ini yang paling diuntungkan adalah yang paling berkaitan dengan urusan itu, kita. Dan kemudian kalau kita lihat ini kan hanya perluasan aja, perluasan yang terdengarnya agak lucu juga karena 30 tahun saat pelantikan, biasanya 30 tahun saat pendaftaran kan.
Jadi kalau kemudian dikait-kaitkan dengan Mas Kaisang ya memang demikian. Terus kalau kemudian bagaimana kira-kira perjuangan Kaisang di Jakarta, ya akan sama dengan perjuangan Mas Gibran di level nasional kemarin pada saat Pilpres. Jadi artinya kalau memang kemudian Kaisang akan bertempur masuk gitu ya, ya pasti kekuatan di sekitar Kaisang itu akan membantu dia untuk memenangkan pertarungan. Karena kan sudah beberapa hal dijalani oleh Kaisang gitu ya, dan pasti kemudian bila dia benar-benar masuk kontestasi, berkompetisi, ya pasti semua kekuatan itu akan membantu dia. Nah, apakah kemudian ini akan berbeda jalurnya dengan Pilpres? Ya akan sulit juga dikatakan akan berbeda. Apalagi Mas Kaisang kan ketum partai politik yang memiliki 7 kursi di Jakarta. Nah, kalau tentang implikasi hukumnya, implikasi undang-undangnya, itu silakan nanti pakar hukum tata negara mengomentari itu. Tapi secara politik, lagi-lagi memang kita diajarkan bahwa memang masih ada celah dalam hukum tata negara di Indonesia, sehingga masih ada kemungkinan untuk berubah-ubah. Nah itulah pelajaran hari ini. Dan sekali lagi rakyat Indonesia harus dihadapkan pada situasi memilih dan menyukseskan atau kemudian mengkritisi dan mengagalkan. Memang dalam sebuah kompetisi pasti, apalagi dalam dunia demokrasi, nanti keluar lagi tuh idiom yang sangat terkenal. Kalau tidak suka, nggak usah dipilih. Nah, tapi dalam demokrasi tidak hanya itu saja yang dipertimbangkan, bahwa kalau tidak suka tidak dipilih. Karena ternyata dalam memilih itu masih banyak variabel-variabel lain yang bisa mempengaruhi seseorang memberikan suara. Gitu kita. Baik, kita ke Bang Kodari. Bang Kodari, Anda melihatnya peluang Kaisang di Jakarta ini seperti apa? Karena kita lihat misalnya Sufmi Dasko dari Gerindra di akun media sosialnya memasangkan Budi Jiwandono dengan Kaisang Pangarep misalnya. Nah, Anda melihat peluang Kaisang di Jakarta itu seperti apa sih? Bang Kodari, silakan. Mungkin saya menjawabnya dengan menelusuri ya dari mana gagasan atau isu Budi berpasangan dengan Kaisang itu berasal. Baik. Setahu saya gagasan itu muncul di akun media sosialnya Pak Sufmi Dasko. Betul. Kita tahu Pak Sufmi Dasko adalah salah satu tokoh teras di Partai Gerindra. Beliau adalah ketua harian dan memang salah satu tokoh berpengaruh ya di Partai Gerindra. Jadi untuk sementara kalau mengacu kepada alur itu atau kronologi itu, maka kemudian kita bisa mengatakan bahwa Mas Kaisang mungkin saja akan maju sebagai wakilnya Budi Jiwandono. Tetapi kalau kita perluas diskusinya, sebetulnya Mas Kaisang ini kan bisa maju menjadi calon di beberapa wilayah atau di beberapa daerah. Misalnya Mas Kaisang sudah pernah diwacanakan sebagai calon wali kota Depok. Kemudian tentu saja yang juga mungkin adalah menjadi calon wali kota Solo, sebagaimana yang pernah dijalani oleh Mas Gibran. Dan jangan dihapuskan juga kemungkinan bahwa Mas Kaisang bisa maju sebagai calon gubernur, katakanlah di Jawa Tengah, yang notabene merupakan wilayah di mana Pak Jokowi berasal. Begitu. Jadi menurut saya pada hari ini nggak bisa dikunci dengan satu kesimpulan bahwa Mas Kaisang akan maju ke Jakarta sebagai wakilnya Budi Jiwandono, begitu. Dan jangan ditutup juga bahwa ya belum tentu juga Mas Kaisang akan maju di manapun di pilkada di Indonesia. Karena yang sedang kita diskusikan ini kan baru dari sisi hukum, tetapi dari sisi pribadinya sendiri kita belum tahu apakah memang Kaisang akan benar-benar maju sebagai calon kepala daerah di tahun 2024. Oke, Begitu. baik. Untuk potensi apakah Kaisang Pangarep akan maju dalam pertarungan pilkada serentak, nanti kita akan bahas lebih lengkap, tapi kita jeda dulu. Kami kembali hadir saat lagi untuk Anda. Oke, kita langsung menuju ke Mas Hensat. Ya, Mas Hensat, kalau kita tahu ini kan bahwa PSI memang partai yang tidak masuk di parlemen, tapi dia punya kursi di beberapa daerah. Misal kita sebut Jakarta, ini punya 8 kursi. Nah, jadi potensi Kaisang ini nanti kalau on position inginnya, call tertingginya di posisi apa? Gubernur atau wakil gubernur? Itu dulu mungkin. Ya kalau call tertinggi harusnya sih gubernur ya. Tapi kalau lihat kursi di Jakarta, kemungkinan dia akan kejar wakil gubernur. Tapi dia akan kejar gubernur kalau mempertimbangkan dia anak presiden. Nah, di Pilkada 2024 ini saya menilai atau memprediksi ada beberapa
rasa yang akan muncul gitu. Yang pertama adalah sangat mungkin muncul banyak kotak kosong ya, karena ada aturan yang mengharuskan tokoh-tokoh yang sudah masuk ke parlemen itu kalau mau maju pilkada ya harus mundur. Nah ini ada plus minusnya gitu ya. Plus keuntungannya adalah akan banyak calon-calon muka baru ya yang bisa muncul di berbagai daerah karena partai-partai mungkin juga akhirnya kekurangan tokoh karena tokoh-tokoh nggak berani maju gitu. Misalnya di Klaten ada Heri Wibowo, ada Teguh Santosa di Sumatera Utara, itu kan nama-nama baru yang sebelumnya belum pernah dipertimbangkan gitu. Nah, dengan adanya Mas Kaisang ini, fenomena MA ini, artinya memang sangat mungkin dia akan memanfaatkan apa yang telah jalan yang telah terbuka. Jadi menurut saya kecil kemungkinannya dia tidak memanfaatkan ini kita. Nah, kalau kemudian dia maju ke perhelatan pilkada ya pasti akan all out juga. Bahkan saya menilainya mungkin saja ini adalah hadiah dari ayahanda misalnya ya, karena partainya tidak lolos, kemudian dipersilakan atau dibukakan jalan lain untuk masuk ke kekuasaan melalui jalur pilkada. Tapi apapun itu kita tidak bisa menyalahkan Kaisang, ya. Justru dia hanya memanfaatkan celah yang sudah terbuka. Nah, memanfaatkan celah yang terbuka itu kan bukan hanya milik Kaisang, bisa juga nama-nama lain yang memang mungkin punya nasib sama seperti Kaisang. Kira-kira begitu. Nah, ini memang hal yang baru di pilkada nantinya. Dan kalau kemudian Mas Kaisang maju, istrinya maju juga gitu ya, Mas Bobi maju, ya ini akan menarik pilkadanya. Baik, kami sudah menangkap poinnya, Mas Hensat. Kita menuju ke Bang Kodari. Bang Kodari, ketika kita berbicara masalah etika politik sekarang nih, kan ini memanfaatkan celah yang ada kalau kita minjem bahasanya Mas Hensat. Tapi ketika berbicara soal etika politik ini seperti apa? Karena kan kita lihat bahwa Mas Gibran sekarang sebagai wakil presiden terpilih, kemudian Kaisang maju misalnya di pilkada gitu. Secara etika politik seperti apa dan pengaruhnya nanti ke pemilih seperti apa menurut Anda? Silakan, Bang Kodari. Ya, sebuah keputusan politik ya, termasuk untuk maju sebagai pejabat publik atau tidak, itu kan variabelnya banyak. Tetapi buat saya variabel pertama itu tetap kembali kepada individu yang bersangkutan. Kita lihat contoh misalnya mungkin putranya Pak Prabowo ya, Mas Didit ya. Memang passionnya atau panggilannya tidak ke politik, tidak menjadi pejabat publik. Sehingga sampai hari ini kita tidak melihat potensi Mas Didit untuk maju calon bupati atau calon gubernur. Tetapi keponakan Pak Prabowo, misalnya seperti Rahayu Saraswati, dia maju sebagai anggota DPR, punya minat menjadi anggota DPR, pernah maju sebagai calon wakil bupati di Tangerang Selatan, di kota Tangerang Selatan, walaupun belum berhasil. Dan pada hari ini misalnya ada wacana bahwa Budi Satrio Jiwandono akan menjadi calon gubernur DKI. Itu semuanya kembali kepada individu yang bersangkutan. Jadi saya melihatnya dalam konteks hak sebagai warga negara, hak itu bisa dipakai, bisa juga tidak dipakai. Dan memang ya ujungnya kan kembali kepada proses-proses politik yang terjadi, respon dari masyarakat, apakah kemudian akan mendukung atau tidak. Di Pilkada Kota Tangerang Selatan tahun 2020 saya kira menjadi contoh yang menarik. Bagaimana ada dua keluarga tokoh nasional yang maju sebagai kandidat melawan tokoh-tokoh yang notabene adalah tokoh lokal. Misalnya ada pasangan Benyamin Daphni dengan saya lupa namanya, tetapi itu ada keponakan Bu Atut melawan satu tokoh yang kemudian berpasangan dengan Rahayu Saraswati, dan ada anaknya Pak Maruf Amin menjadi calon wali kota pada waktu itu. Dan yang memenangkan pertarungan bukan keluarga dari tokoh-tokoh nasional, tetapi yang menang adalah calon dari lokal. Gitu. Jadi memang dalam sistem demokrasi dan dalam pemilihan langsung, kata kuncinya adalah pilihan, dukungan, dan evaluasi dari masyarakat. Kalau masyarakat serek cocok akan menang, tetapi kalau tidak serek akan kalah. Oke, Bang Kodari, mungkin kita ingin sedikit minta tanggapannya. Tadi kan Mas Hensat menyampaikan bahwa call tertinggi dari Mas Kaisang ini adalah untuk posisi dari wakil gubernur, karena mengingat jumlah kursinya misalnya di DPRD DKI itu hanya 8 kursi. Potensinya gimana kalau Bang Kodari melihatnya? Memang betul nggak call tertingginya itu yang bisa atau realistisnya begitu? Iya, harus diangkat satu variabel lagi, yaitu soal elektabilitas. Pada hari ini saya belum punya data ya elektabilitas Kaisang sebagai calon gubernur di DKI Jakarta.
Dan bagaimana elektabilitas itu kalau dibandingkan dengan Budi Jiwandono misalnya, atau dibandingkan dengan kandidat yang lain yang potensial muncul, katakanlah Anies Baswedan sebagai petahana. Kalau misalnya surveinya Kaisang lebih tinggi daripada Budi Jiwandono, maka sangat logis kalau justru yang akan menjadi calon gubernur adalah Kaisang dan Budi yang menjadi wakil. Tetapi kalau yang surveinya lebih tinggi adalah Budi Jiwandono, maka mungkin yang lebih realistis adalah Budi Jiwandono sebagai calon calon gubernur, dan Kaisang sebagai calon wakil gubernur. Jadi kalau kita bicara pilkada itu variabelnya tidak hanya satu, bukan hanya jumlah kursi partai, tetapi juga hasil survei elektabilitas yang menunjukkan peluang menang dari kandidat yang bersangkutan. Iya, banyak variabel ya soal elektabilitas termasuk jumlah kursi tadi. Kita menuju ke Mas Hensat. Betul. Mas Hensat, begitu, kalau memang potensi besarnya Mas Kaisang ini maju untuk posisi wakil gubernur, ini medan pertarungan yang akan dipilih apa? Di wilayah DKI Jakarta kah, Jawa Tengah atau mana? Dan format dari parpol koalisinya ini apakah pertarungannya sama dengan format di Pilpres atau akan berbeda? Kalau tentang format ya, sangat mungkin itu berbeda ya dengan Pilpres. Tapi kalau kemudian yang ingin diambil oleh Mas Kaisang adalah Jakarta, maka sangat mungkin formatnya sama dengan Pilpres. Nah, kalau saya menilai ya, memang mestinya Mas Kaisang sih E-nya tertinggi ya. E-nya itu adalah Jakarta, bukan Jawa Tengah atau di daerah-daerah lain. Kenapa? Karena kesempatannya masih ada. Walaupun pada saat pencoblosan itu ayahanda tidak lagi menjabat sebagai presiden. Tapi situasinya dengan keputusan MA yang memundurkan beberapa bulan saja dengan kata-kata 30 tahun saat dilantik, ya itu memang untuk dia. Nah kalau sudah ada perjuangan orang lain yang memang quote and quote mempersilahkan dia untuk maju dan memanfaatkan jalan itu, sangat baik bila atau tidak ada alasan bagi dirinya untuk tidak memanfaatkan call tertinggi, yaitu daerah khusus Jakarta. Apalagi kan kalau memang nanti dia menang, dia akan sering berkomunikasi dengan kakaknya yang memang ditugaskan kabarnya ya, memang untuk mengelola algoritma DKJ. Jadi saya sih menilainya akan aneh juga gitu kalau kemudian dia mengambil call untuk atau maju ke daerah-daerah yang menurut saya bukan level pertarungan anak presiden seperti wali kota Solo maupun di di provinsi Jawa Tengah, karena saya rasa sudah ada penugasan tuh kan, misalnya di Solo Mas Gibran beberapa kali nyebut nama Bre Mangkunegaran ya. Kemudian ada nama Ahmad Lutfi yang memang digadang-gadang untuk maju di Jawa Tengah. Baik. Jadi menurut saya memang akan didorong ke Jakarta, dan buat lawan-lawan politiknya Mas Kaisang gitu ya, itu akan menarik bila seorang ketua umum PSI yang memegang rekor tercepat sebagai ketua umum kemudian maju ke dalam perhelatan Jakarta. Walaupun itu tadi demokrasi di Jakarta tidak semudah, kalau tidak suka nggak usah pilih, nggak gitu juga. Pasti banyak pertarungan yang akan melepaskan gitu. Kami sudah mendapatkan poinnya. Terima kasih Mas Henry Satrio, dan sebelumnya ada Bang Kodari. Kita akan melihat apakah Kaisang ini memanfaatkan peluang dari putusan MA untuk bertarung di Pilkada.